wabarakatuh. Selamat siang anak. Dikatakan dua. Apa alasannya? Silakan ibu. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar? Baik. Hari ini kita berjumpa lagi dengan ibu. Hari ini kita akan membahas tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, yaitu subtema 4 pembelajaran 1 IPA tentang organ peredaran darah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak semua boleh berdiri. Menjelaskan tentang tema kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan organ peredaran darah, macam-macam dan gangguannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah dan macam-macam gangguannya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa, Nana? Rantun tentang organ peredaran darah. Oke, selanjutnya. Nah, tuh. Siapa yang pernah terluka? Apa yang terjadi jika terluka? Siapa yang sudah pernah terluka? Terluka itu maksudnya kena pisau atau sebagainya. Banyak yang kena. Keluar darahnya enggak? Keluar darahnya. Terus tuh ada yang robek tangannya? Ada. Itu termasuk dari organ peredaran darah ya, terganggu oleh karena luka ya. Nah, lanjut. Nah, terus bagaimana dengan peredaran darah pada hewan atau burung? Kita kemarin sudah belajar kan tentang organ peredaran darah pada burung. Nah, kemarin sudah tahu semua. Nah, selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang organ peredaran darah? Apa coba? Anak-anak tahu apa tentang organ peredaran darah? Organ peredaran darah itu apa aja meliputinya? Paru-paru, terus jantung, terus pembuluh darah, ya betul, terus apa lagi ya? Jantung, pembuluh darah, paru-paru, terus ya darahnya. Pasti ada darahnya, pasti ada darahnya kan? Nah, kemudian selanjutnya, nah, organ peredaran darah. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran untuk supaya anak-anak lebih memperdalam lagi materi-materi hari ini. Ya, kita dengarkan. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Tadi di awal kita sudah menyebutkan, jadi organ peredaran darah itu benar ada berapa? 4. 4 atau 3? 4. Jadi paru-paru itu termasuk nggak? Jadi yang termasuk
kemudian kalau ini tadi apa sel darah? Sel darah itu ada 3, yaitu sel darah merah, sel darah. Jadi kalau sel darah merah itu adalah sel yang ada seluruh dalam tubuh kita. Begitupun dengan sel darah putih. Jadi sel darah itu ada 3, ada sel darah putih, dan keping darah. Paham semua anak-anak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan sama ibu sebelum kita lanjut videonya? Oke, kita lanjut ya. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Nah, tadi fungsi-fungsi darah sudah tahu? Eritrosit tadi untuk apa tadi? Untuk menutup luka. Untuk menutup luka. Berarti kalau luka kita cepat sembuh, itu fungsi dari eritrosit. Nah, sekarang tuh organ peredaran darah itu dibagi menjadi 2 ya. Ibu tadi bilang organ peredaran darah tertutup dan terbuka. Pada proses peredaran darah, darah mengalir dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Nah, itu kalau tertutup, jadi dia di dalam, mengalirnya itu di dalam pembuluh darah, ya. Jadi di kulit kita ini banyak kayak urat-urat. Kalau kalian bilang ini adalah pembuluh darah kita. Makanya kalau orang bunuh diri di sini, itu kan, itu bisa meninggal karena organ peredaran darahnya atau pembuluh darahnya itu terpotong. Makanya itu nggak boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya itu peredaran darah terbuka. Nah, kalau peredaran darah terbuka yaitu adalah sistem peredaran darah atau tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung yang cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Selanjutnya itu peredaran darah. Nah, peredaran darah tadi sudah disinggung ya. Jadi peredaran darah itu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, jantung, burung terdiri atas 4 bilik. Ini kalau di peredaran darah yang darah burung, yaitu bilik kanan, bilik kiri, samping kanan, dan samping kiri. Selanjutnya kalau peredaran darah manusia nih. Nah, ini peredaran manusia. Kita sudah ya pernah menyinggung sedikit ya untuk organ peredaran darah kan waktu itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kepada ibu sebelum kita bagi kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 4. Hari ini kita akan menggunakan kelompok pembuluh darah. Pembuluh darah atau kelompok organ peredaran darah. Jadi organ peredaran darah ada 4 atau 3? 3 atau 4? 4 atau 3? 4. 4 atau 3? 4 atau 3? Apa aja coba sebutkan salah satu, coba tunjuk tangan. Ya silakan. Ya, berdiri, nggak apa berdiri situ. Apa aja? 1. Terus paru-paru. Nah, iya betul. Jadi paru-paru itu lengkap ya, Nak ya. Ikut. Nah, sekarang kita beri nama kelompok kita, yaitu yang ini jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Sekarang buka LKPD-nya, dilihat LKPD-nya. Ya, dilihat LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya, ada 4 lembar. 4 lembar. Nah, di situ tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan, dijawab. Selanjutnya anak-anak semua itu menjawab soal yang ada di LKPD dan nanti dipresentasikan atau dijawab ke depan bersama teman-temannya. Sudah paham?
Ibu beri waktu selama 20 menit. Silakan kerjakan dengan baik dan diskusi kelompok. Nah, ya, nah, sudah bawa itu semua kan materinya yang dicari di internet? Sudah cari dan bukunya juga dibuka. Oke? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang belum jelas boleh tanyakan dengan ibu. Ya, ini jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Dan peredaran darah, kan? Nah, ini setelah tulisan sudah baca organ peredaran darah. Yang bisa menjadi peredaran darah, yang bisa menjadi organ peredaran darah. Nah, ini petunjuk penggunaannya. Nah, di sini jawabnya di sini. Jawabnya di halaman 4 ya. Jawaban soal tersebut di halaman 4, oke? Iya. Semua. Soalnya yang itu tadi soalnya. Ini soalnya. Ini soalnya. Iya, makanya dibaca. Baca materinya, bukunya dibuka. Ada yang mau tanya lagi? Iya betul. Kan ada di sini. Ini materinya ada dibaca materinya. Ya, udah bisa. Bapak yang sini masih bingung kan? Ini pertanyaannya jawabnya di sini. Nyata dari jawabnya. Ya, tepat ya. Nama kelompoknya tulis di sini. Tuh, kelompok sini darah. Sudah jelas? Ya, jawabnya di situ. Ini petunjuk penggunaannya, model pengerjaannya, materinya di sini. Yang lain bantu dan diskusi ya, teman-temannya. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan dengan ibu. Iya, jawabannya. Tiara, diskusi bareng, baca. Ada yang baca, ada yang baca, diskusi. Itu materinya. Itu petunjuk penggunaannya itu. Ada yang nggak bisa boleh tanya ya. Boleh tanya ke ibu. Diskusi bareng teman-temannya.
Yang nggak bisa boleh tanya nak ya, atau masih kurang paham. Boleh tanya dengan ibu. Diskusi dengan teman-temannya. Ayo, siapa udah selesai apa? Belum. Ada yang kesulitan? Boleh. Siapa? Mana? Tuliskan 3 penyebab peredaran manusia. Tuliskan 3 penyebab. 3. Nomor 4 ini tuliskan 3 penyebab gangguan. Gangguan organ peredaran darah atau penyakit. Yang nomor 4 ya. Yang 4 itu penyebabnya nah ya. Misalnya darah tinggi kan penyakitnya, penyebabnya apa? Paham? Jadi misalnya yang nomor 3 itu kalian tulis darah tinggi. Nah, darah tinggi berarti tuliskan itu. Nah, bawahnya nomor 4 itu berarti penyebabnya. Yang menyebabkan darah tinggi itu apa? Paham? Itu. Ada yang masih bingung? Jadi yang nomor 3 itu penyebabnya. Penyakitnya. Yang keempat itu penyebabnya penyakitnya. Jadi paham sih? Ayo nih, mau jantung. Sampai nomor berapa? 2. Mau baru-baru nyampe? Baru nomor 1. Ulangin, nggak apa-apa. Hah? Apa? Organ. Kalau organ apa?
I bacakan di depan ya, atau dipresentasikan di depan hasil RKPD kalian. Nomor berapa kan? Nomor 4. Sudah selesai kelompok paru-paru. Tinggal tunggu kelompok jantung sama kelompok darah. Ya dong jawabannya. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang belum? Oke, selesaikan ya. Bagi yang sudah tunggu yang selesai. Yang belum ya ada kesulitan. Apa kesulitannya?
ada jantung sama darah yang belum. Dikit lagi. Ya dong, bawa. Itu langsung kumpul. Iya. Sudah semua? Sudah. Darah sudah? Jantung? Sedikit lagi. Satu lagi. Oke. Jantung berapa kali lagi? Jantung berapa soal? Sudah dengar? Sudah selesai jantung? Darah sudah selesai? Oke. Sekarang berarti maju ke depan ya. Maju ke depan kelompoknya. Boleh siapa di tangan dulu? Oh semua mau ya. Oke. Ini dulu B ya ke belakang. Kelompok pembuluh darah. Sini boleh. Maju semua. Sini. Perkenalkan nama kelompok, kemudian siapa saja kelompoknya, dibacakan dengan jelas ya. Oke, jawabannya. Perkenalkan nama anggota kelompok pembuluh darah: Delia, Ratih, Salsabila, dan Zira. Nomor 1, mengalirkan darah. Nomor 2, jantung, pembuluh darah, dan darah. Nomor 3, anemia, thalassemia, dan hemofilia. Anemia. Penyebab anemia adalah kekurangan darah. Thalassemia. Penyebab thalassemia penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik. Hemofilia. Penyebab hemofilia: darah sukar, membeku saat terjadi luka. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok pembuluh darah. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok pembuluh darah. Selanjutnya kelompok jantung, boleh. Awas. Perkenalkan, nama kelompok saya kelompok jantung dari 4 anggota: Sakila, Kiara, Elis, Anya. Sistem peredaran darah berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan manusia. 1. Paru-paru, peredaran darah dan darah. Anemia, hemofilia, hipertensi. Thalassemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Thalassemia sering menyerang bayi dan anak-anak. Hemofilia merupakan penyakit yang disebabkan darah sukar membeku saat terluka. Hipertensi disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi yang di dalam arteria.
Itulah tadi jawaban dari kelompok jantung. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok jantung. Selanjutnya kelompok siapa? Oke, kelompok darah. Silakan. Perkenalkan, nama anggota kelompok saya kelompok darah. Nama Najwa Nanda Rifka. Peredaran darah berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan manusia. 2. Jantung, pembuluh darah, dan darah. 3. Darah tinggi disebabkan karena stres atau kebanyakan makan manis. Luka karena pisau menyebabkan darah keluar atau susah keluar. Varises adalah penyakit pelebaran yang terjadi pada pembuluh balik vena. Kondisi ini menyebabkan pembuluh vena berwarna keunguan atau biru gelap. 4. Penyakit anemia menyebabkan kurang darah. Penyakit hemofilia menyebabkan darah sukar membeku saat terluka. Hipertensi penyebabnya tekanan darah yang tinggi. Terima kasih kelompok darah. Silakan duduk. Ini kelompok dari paru-paru ya. Perkenalkan, nama anggota kelompok saya paru-paru, Olivia, Salsa, dan Sylvie. Nomor 1. Sistem peredaran darah berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan manusia. 2. Pembuluh darah, jantung, dan darah. 3. Anemia, thalassemia, hemofilia. Nomor 4. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Thalassemia merupakan penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik. Hemofilia merupakan penyakit yang diakibatkan darah sukar. Itu tadi kelompok dari paru-paru. Tepuk tangan untuk kelompok paru-paru. Silakan dikumpul. Tadi yang belum kumpul silakan kumpul ke depan. Nah, anak-anak semua LKPD-nya aja yang dikumpul ya, LKPD-nya aja. Ya, anak-anak semua sudah maju ke depan, diletakkan di meja. Nah, anak-anak semua sudah maju per kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak masih bingung nggak? Apa sih itu yang namanya pembuluh darah itu apa saja? Organ peredaran darah itu apa saja? Coba kita ulangi sekali lagi. Organ peredaran darah itu ada 4, yaitu sebutkan coba. Jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. nah benar, jadi ada 4. Jadi ada jantung, pembuluh darah, ada darah, dan ada paru-paru. Paru-paru di sini berperan penting juga nak, karena paru-paru itu adalah menyalurkan oksigen, ya. Nah, selanjutnya sudah paham semua? Sudah paham semua. Nah, kemudian sekarang kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua. Ice breaking dulu. Tahu lagu satu-satu? Tahu lagu satu-satu ya. Tapi ibunya, ayahnya, adiknya, kakaknya diganti jantung. Pertama jantung, kedua paru-paru, ketiga pembuluh darah, keempat darah. Yuk, diri semua. 1, 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang jantung. 2, 2, sayang paru-paru. 3, 3, pembuluh darahku. 1, 2, 3, sehatlah jantung. Ya betul. Nah coba sekarang lagi gue ada permainan ya. Gue ada
permainan. Coba sekarang kita konsentrasi ya, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Konsentrasi, bagus. Terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Nah, anak-anak semua, ibu akan bagikan kelihatan dari depan, nggak kelihatan ya? Bentar ya. Ibu akan bagikan, coba bagikan kertasnya dulu, nak. Bagikan kertasnya ini. Kertas untuk jawabannya. Bagikan satu-satu, tulis namanya dan kelasnya ya. Ya, dan jawabannya aja. Tulis namanya, kelasnya, kerjakan soalnya. Kerjakan soalnya ya. Waktunya 15 menit. Ya. Ya. Waktunya 15 menit ya. Yuk. Waktunya 15 menit ya.
Ada kesulitan? Nah, kalian baca materi ya. Waktunya 15 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompokkan ya. Perwakilan aja. Perwakilan. Perwakilan. Sudah boleh perwakilan ke kelompoknya. Ayo. Kelompok darah. Kelompok pembuluh darah. Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Nah, nanti sudah semua. Nah, tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Sudah mengerjakan LKPD? Sudah. Sudah mengerjakan evaluasi. Jadi sudah jelas semua ya ini materinya apa? Nah, kemudian Ibu akan memberikan nomor atau hadiah atau bintang ya kepada kelompok-kelompok yang sudah bagus menjawabnya atau sudah benar. Jadi ada yang dapat bintang 4, ada yang dapat bintang 3. Bintang 4 semua atau bintang ada yang bintang 3? Bintang 4 semua. Oke. Ya. Kelompok jantung ini. Kelompok jantung. Bintang 4. Tepuk tangan. Kelompok paru-paru. Dapat bintang 4. Tepuk tangan. Kelompok pembuluh darah. Bintang 4 juga. Tepuk tangan. Kelompok darah. Bintang 4 juga. Tepuk tangan. Nah, sudah bagus semua ya. Hari ini menjawab
Sia ya ini ya. Apa saja hari ini dipelajari? Apa saja? Organ peredaran darah ada 4, yaitu jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Penyakitnya? Penyakit apa penyebabnya? Anemia, hemofilia, Terus? darah tinggi, Coba kalau darah itu, kalau anemia itu apa? Kekurangan ya? penyakit kekurangan darah, Ya biasanya itu penyebabnya karena kurang darah. Berarti harus banyak makan apa? sayuran, Ya contohnya yang mengandung apa? Daging itu termasuk, ya kan? Ya, ya bagus. Tepuk tangan untuk dia. Terima kasih Tia. Nah hari ini kesimpulannya yaitu ada 4 organ peredaran darah. Tadi sudah disebutkan Tia, yaitu jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah. Ada pun salah satu penyakitnya, penyakitnya tadi itu ada apa? Darah tinggi, ada anemia, thalassemia, ya. Kemudian penyebabnya juga bermacam-macam. Kayak darah tinggi itu penyebabnya dari bisa jadi yaitu kebanyakan pikiran atau juga makanan yang tidak sehat, atau juga bisa juga dari pola tidur yang tidak baik atau pola hidup yang tidak baik. Sudah jelas semua anak-anak? Sudah. Nah kita minggu depan kita akan belajar mengenai pembuluh darahnya atau organ-organnya secara khusus, atau penyebabnya juga apa sih yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Paham? Nah untuk hari ini silahkan siap-siap kita mau pulang. Semua siap.